5 tahun sebelumnya, ya 4-5 tahun sebelumnya, ini materi kuliahnya saya koordinatornya. Tapi sekarang dibagi dua kelompok jadinya lah ya. Jadi ada 10 kelas dibagi 2. Ya. Karena terlalu besar saya, makanya saya bagi 2. Satunya koordinatornya Bu Umi. Nah, Bu Umi ini terakhir kalau enggak saya salah lihat di Siakat, itu kelas A sampai kelas E ya. Sedangkan saya koordinatornya kelas F sampai kelas I ya. Kalau enggak salah itu ya. Apa betul ya? Betul ya, Suci ya? Sampai kelas J, Pak. Oh ya, sampai kelas J ya. Kelas F sampai kelas J, jadi 5 ya. Jadi kalian jangan heran ya. Saya dengan Bu Umi adalah timnya dulu. Dan sekarang kita pecah menjadi 2. Namun untuk dosennya itu sama. Jadi cuma beda koordinatornya saja ya. Dosennya tetap sama Pak Sukri, Bu Adel sama Bu Helmi ya. Ini timnya ada berempat. Kebetulan saya kebagian hanya di pertemuan pertama dengan pertemuan terakhir. Ya, pertemuan pertama dengan pertemuan terakhir. Ya, itu kebagian yang simple dengan kebagian yang paling sulit nanti ya. Itu kebagian saya dengan Bu Umi. Oke. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kalian jangan heran kok beda. Ya, saya dengan Bu Umi kok lain kelas lain itu ya. Itu bukan masalah. Yang penting tim di dalamnya 3 orang, Pak Supri, Bu Adel dengan Bu Elmi itu sama. Ya, inilah timnya. Materi ini akan dibagi menjadi 16 sesi. Sebenarnya materi ini mulai dari Senin sampai Jumat kemarin saya kebablasan. Mohon maaf ya, jadi saya ambil sebentar saja, ini pengantar saja. Jadi saya pikir tidak terlalu repot ya, karena ini keterbatasan waktu ya. Jadi hari ini tidak ada absensi, sudah saya absensi ya. Terus untuk materi kuliah ini ya, itu dibagi menjadi 9 materi dan praktek. 9 materi yang isinya adalah peningkatan pengetahuan dengan prakteknya ya. Jadi perkuliahan ya, syarat wajibnya itu harus memiliki perangkat keras portable computer atau laptop yang terinstal software analisis data. Nah, kesepakatan tim mata kuliah, kesepakatannya kita coba pakai SPSS karena ini yang paling simpel, mudah dan dasar lah ya untuk ke software-software yang lain ya. Kalau software yang lain itu banyak sekali yang harus dipelajari ya, banyak sekali yang harus kita ikuti dan biayanya besar atau mahal ya. Karena beli software ini harganya sampai 85 juta ya, kalau kalian pengen tahu ya. Lisensinya 85 juta untuk membeli 1 lisensi. Makanya tadi saya bilang saya share linknya, saya tutup. Tapi jangan share kemana-mana ya. Oke, itu yang perlu saya beritahu. Ya. Materinya apa saja? Pertama konsep dasar, yang kedua memahami software pengolahan data. Ya, banyak sekali ya software-software yang kita gunakan, yang kita pakai di dalam pengolahan data. Ya. Tapi yang paling simpel sebenarnya ya SPSS inilah ya. Memahami mobile data atau mobile toolbox. Ya. Ini adalah instrumen software yang kita gunakan dalam pengumpulan data. Ya, pengumpulan datanya sudah teraplikasi ke dalam sistem. Jadi ya, begitu kita mengambil data itu langsung masuk ke dalam database ya. Jadi kita tidak repot, tidak berulang-ulang kali, tidak terlalu banyak kegiatan di dalam pengumpulan dan pengolahan data. Jadi begitu kita mau mengambil data, langsung kita pakai Cobalt Toolbox softwarenya ini dan data langsung masuk ke database. Baik itu SPSS, Tata, Info, SAS, Stat, dan lain-lainnya ya.
Nah, ini penting untuk kita ketahui untuk mempermudah di dalam pengolahan data ya. Lanjut nanti kita praktek. Nah, ini pada sesi keempat dan sampai ke-9 nanti aplikasi dalam analisisnya. Data yang sudah terkumpul melalui Kobo Toolbox itu akan dimasukkan ke dalam atau masuk ke database software. Ya. Jadi data sudah terkumpul dan akan dilakukan pengolahan data namanya. Pertama yang kita lakukan adalah entry. Ya, memasukkan, berarti kalau entry berarti tinggal sedikit ya. Tinggal untuk meng-cleaning saja sebenarnya ya. Kemudian kita editing, coding, dan cleaning terakhir. Kita pemastian bahwasanya data yang kita entry itu memang tidak ada kendala miss ataupun yang keliru ya atau salah di dalam input data. Kemudian mempraktekkan transform data. Transform data ini terdiri dari recode, compute, select case, merger, if condition. Ya. If condition ini artinya ada pengendalian data sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, itu nanti yang kita harus lihat. Ya. Kemudian analisis data outlier, kemudian uji normalitas data. Nah, sebelum kita melakukan analisis, ada kriteria persyaratan kita menganalisis bahwa dasarnya data tersebut tidak ada data lagi yang di luar dari distribusi data, atau distribusi data ini kadangkala datanya itu ada kecenderungan nilainya tinggi, nilainya rendah, ya, atau kita sebut dengan data ini kita kenal dengan istilahnya data ekstrim, ya. Maka itu fungsinya data outlier. Untuk mengetahui apakah data bersifat normal atau tidak, maka kita nanti bisa kita pakai namanya data outlier. Nanti ada prosedur caranya ya. Yang ketujuh, kita melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Ya. Yang kedelapan adalah analisis deskriptif, ya. Menyimpulkan numerik dan kategorik. Nah, jadi kalau kita mengolah data ini, sebenarnya persyaratan penting utamanya adalah statistik. Dasar utamanya adalah statistik. Jadi adik-adik sekalian, setidak-tidaknya kalau mau mengikuti materi kuliah manajemen data ini ya statistiknya harus lulus ya. Minimal C ya. Kalau tidak ya nanti berantakan jadinya ya. Kenapa? Karena apapun software analisis, datanya dianalisis itu semuanya mendapatkan atau mengeluarkan hasil. Tapi hasil yang valid dan reliable itu ya kita tidak bisa pastikan. Karena apa? Karena kemampuan dalam pengolahan, ya, dalam pemahaman teori tentang statistiknya masih lemah. Tapi mudah-mudahan dengan proses dalam perkuliahan kita bisa berjalan dengan baik, ya, sehingga ya, bisa ditutupi permasalahan adanya kekurangan di pemahaman tentang statistika dasar. Ya. Nanti kita coba buka di situ ya. Saya coba untuk mengulang statistiknya nanti ya. Yang ke-9 adalah mempraktekkan analisis bivariat ya pada kelompok parametrik dan non parametrik dan interpretasinya. Nah, ini parametrik ini nanti ada uji beda ya, ada uji korelasi, ada uji regresi ya. Itu adalah analisis jika datanya berskala numerik ya, atau berskala discrete continue ya. Bukan merupakan skala non parametrik atau kategorik ya. Itu yang terakhir ya. Itu pada kelompok parametrik. Dan non parametrik. Nah, ini yang paling sering digunakan untuk datanya berskala kategorik. Dengan skala variabelnya adalah nominal dan ordinal. Ya, itu yang paling simpel ya. Nah, itu nanti kita ikuti dalam proses perkuliahan sebanyak 16 sesi, terdiri dari 14 sesi tatap muka, 14 sesi tatap muka, 2 sesi adalah evaluasi. Harapan saya untuk materi keseluruhan ini, kalian nanti bisa mampu melakukan pengolahan data. Jadi tidak ada alasan
mahasiswa Kesmas tidak mengerti tentang manajemen data atau pengolahan data. Ya, kenapa? Karena Kesmas ya selalu disebut ahli di dalam mengolah data. Ini kemampuan dasar kita. Kalau dokter bisa memberi diagnosis, ya, farmasi bisa membuat racikan obat, ya, psikologis menjadi psikolog. Ya. Kalau Kesmas apanya? Ya inilah ya. Mampu melakukan pengolahan data. Ya, ini yang kami harapkan. Jadi jangan sampai kalian, ya adik-adik semua, tidak mengikuti perkuliahan ini. Ya, jangan sampai tidak mengikuti perkuliahan ini. Nah, di akhir nanti kita ujiannya praktek. Nanti ada soal, nanti kita buat ya, studi kasus, tapi di dalam pemecahannya menggunakan software analisis. Ya, itu akhir. Ya, jadi kalau kami harapkan tim, jangan sampai kalian tidak ikut kuliah. Ya, jangan sampai. Ya, percuma kalian kalau nggak ikut ini ya. Tamat SKM nggak tahu mengolah data itu percuma. Malu, apa istilahnya, malu-maluin lah ya. Nah, itu istilahnya ya. Jadi tolong diikuti dengan baik. Kalau tidak tahu, silakan komentar. Ya, kalau tidak tahu, silakan komentar. Mudah-mudahan di awal bulan Maret kita sudah bisa memastikan bisa tatap muka. Oke, tatap mukanya di kampus Pondok Indah. Tapi persyaratannya kalian sudah minimal mendapatkan vaksinasi 2 dosis. Kalau tidak mendapatkan vaksinasi 2 dosis, tidak bisa masuk ke kampus. Itu persyaratan utama. Paham ya? Jadi anak Kesmas jangan sampai tidak ada istilahnya itu takut divaksinasi. Syarat ya, syarat utama masuk kelas. Ya, sudah saya sampaikan ke tim dan jurusan, syarat utama untuk mengikuti perkuliahan tatap muka, vaksinasi, suhu tubuh dalam keadaan normal, tidak ada gejala flu ya, ataupun demam. Demam dan flu itu tidak ada gejala. Itu persyaratannya. Saya rasa kalian sudah ada di Jambi semua. Jadi begitu tiba-tiba ada dosen minta untuk tatap muka, tidak ada alasan tidak bisa hadir karena masih di daerah ya. Insya Allah itu mudah-mudahan itu sekitar bulan atau awal bulan Maret ya. Nah, harapannya ini ya mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Oke. Persyaratannya kalian harus memiliki ya, komputer laptop ya. Kemudian kita harus menginstal SPSS ya. Itu persyaratan utamanya. Kira-kira ada kendala masalah laptop ini? Ya, mudah-mudahan tidak ya. Kalaupun tidak ada, ya saya pikir ya, handphone harganya 8,5 juta ya, sampai 22 juta iPhone yang terbaru bisa terbeli. Ya. iPhone yang terbaru itu iPhone 13 enggak? Ya Suci? Iya Pak. Ya 13 ya. 13 itu harganya 27 juta. Bisa terbeli. Tapi laptop yang harganya 5,5 juta tidak bisa terbeli itu saya pikir hal yang mustahil. Kalaupun tidak mampu, ya, bisa dikreditkan. Kalau tidak bisa kredit, beli second aja bisa. Harganya cuma 2,5 juta. Ya, jadi jangan sampai kalian nggak punya laptop ya. Jangan sampai. Ya minimal ya Pentium-nya i3 atau kalau bisa i3. Tapi ya yang biasa kok bisa ya. Tapi untuk yang versi yang saya nanti share linknya itu versi 23 minimal RAM-nya itu 4 GB ya. I-nya itu i2 itu minimal. Kalau nggak support dia. Hang dia ya. Jadi harapan saya ini bisa. Terus nanti saya share yang SPSS versi 23. Pak, support komputer portable komputer saya tidak support ke versi 23. Boleh nggak kita pakai? Saya pakai yang versi 11, 13, 17, 18, boleh. Silakan, nggak masalah.
Karena prinsipnya adalah sama. Ya, dalam software itu sama. Jadi tidak ada bedanya. Yang membedakan itu hanya fitur-fiturnya saja. Fitur yang versi yang terbaru, versi 25 dengan 23 itu hampir sama. Fiturnya berbeda itu ya paling ya tampilannya ya. Isinya sama. Sama analisis ROC-nya. ROC-nya kalau di versi yang lama itu nggak ada. Total. Yang saya lihat itu terakhir itu versi 19 ya. Versi 19 itu tidak ada ROC-nya. Sedangkan versi 20 sampai 25, saat ini 25 terakhirnya. Nah, saya punya versi 23, itu ada ROC-nya. Itu adalah untuk uji clinical trial dalam pengobatan maupun instrumen alat ya. Nah, itu saya pikir tidak terlalu penting untuk kita sekarang, karena ini dasar. Nah, sehingga versi yang terendah pun bisa kita gunakan. Jadi tidak ada alasan kalian tidak ada tahu apa gimana. Kalau tidak mampu juga beli second, ya udah numpang sama temennya ya. Kalau tidak ada secondnya, ya udah sama-sama sama temennya. Ya, berdua. Ya. Oke, kalau tidak juga bisa berdua ya sudah. Ya, tinggal berdoa saja di rumah ya. Ya, kuliah zaman kini, zaman sekarang kalau nggak ada komputer itu gimana? Ya, kalau zaman saya dulu masih bisa menulis, kalau nggak, ya kalau sekarang nggak mungkin lah ya. Ya udah ya, kalau nggak punya ya sudah berdoa saja. Mudah-mudahan kalian bisa membayangkan yang disampaikan, mempraktekkan apa yang disampaikan dalam pikirannya, nanti ujiannya bisa, itu aja ya. Pandai-pandai lah ya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi bagaimana prosesnya ya. Oke, materi ini nanti dibagi 14 sesi. Nah, coba kita gambarkan supaya kalian nanti untuk PJ nanti tanggung jawab ya. Selanjutnya, apapun proses di dalam perkuliahan akan di-share ke grup PJ ya. Sudah saya buat kemarin Suci ya. Tadi ini di luar materi, makanya saya share langsung ke Suci ya. Pertama saya, yang kedua nanti Pak Sukri. Mulai minggu depan Pak Sukri masuk. Sesuai dengan hari kelasnya, tolong perhatikan PJ-nya untuk kelas F sampai kelas J ya. F sampai kelas J, tolong perhatikan mulai minggu depan, itu sesuai dengan jadwal. Dan itu sesuaikan dengan keadaan situasi kondisi dari dosen yang bersangkutan untuk materi perkuliahan. Ya, silakan nanti hubungi. Pak Sukri sudah saya masukkan ke dalam grup PJ, nanti silakan diskusi di dalam grup. Ya. Oke. Yang kedua nanti Bu Adel. Silakan hubungi Bu Adel. Yang ketiga Bu Adelina Fitri. Yang keempat nanti Ibu tetap Bu Adel ya. Jadi Bu Adel ini sampai pertemuan ke-6. Oh iya ini. Ini saya ini ya. Sorry. Oke. Yang ketujuh saya. Yang ke-8 nanti ujian tengah semester nanti Bu Adel yang koordinir. Ya. Jadi tolong perhatikan ada kuis ataupun ujian tengah semester di pertemuan ke-8. Kemudian pertemuan ke-9 nanti Pak Sukri kembali. 10 Pak Sukri, 11 Pak Sukri, 12, 13, 14 itu Ibu Helmi. Yang ke-15 saya, yang terakhir nanti Pak Sukri. Kira-kira ya kalian sudah kenal sama Bu Adel, sama Pak Sukri, sama Bu Helmi ya. Sudah tahu ya. Oke, itu yang nanti kita ikuti di dalam prosesnya. Tenang saja, nanti RPS-nya saya share ke grup dalam bentuk PDF. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Kontrak perkuliahan adalah kesepakatan kita di dalam penilaian. Untuk perkuliahan, saya buat formasi nilai, itu UAS 40, UTS 30,
70% yang harus saya evaluasi. 30% saya akan lihat kemampuan kalian di dalam ya, kedisiplinan, ya, kehadiran, ya, kemudian tugas. Nah, itu yang saya bagi di dalam 30%. Nah, proporsinya ini saya sampaikan ke kelas. Maunya bagaimana? Maunya bagaimana ini proporsinya? Maunya bagaimana? Yang proporsi 30%-nya bagaimana? Saya sepakati saja, ya. 10%-nya adalah itu tugas, ya. 10%-nya tugas, hadirnya 20. Datang, hadir, membuat perkuliahan, hadir di dalam perkuliahan, kemudian membuat tugas. Ya. Nah, yang hadir saya hargai 20%. Ya. Bisa dipahami? Simanjunta ada masalah? Tidak, Pak. Setuju? Kalau tidak setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, ya? Ya. Ya, Junta setuju, Nenggolan setuju? Setuju, Pak. Setuju, ya. Oke, ini saya sebut marganya saja, ya. Yang ini yang jauh-jauh. Simbolon bagaimana? Setuju? Setuju, Pak. Setuju, ya. Siapa lagi nih? Ada yang Siregar kemarin. Siregar bagaimana? Setuju? Manurung, setuju? Setuju, Pak. Oke. Siapa lagi? Nah, kalau tidak setuju, ya Tarigan setuju? Tarigan? Ini Tarigan ini nggak ada suaranya. Setuju, Pak. Setuju, iya. Pak Mausai? Pak Masih setuju? Setuju, ya. Oke. Kalau setuju, jika ada masalah, kalian tanyakan kepada yang punya marga, ya. Jadi tidak ada lagi saya di WA, Pak ini kok nggak bisa saya nilainya bagus, kenapa? Ini kemarin begini, ya tidak ada itu. Karena yang saya proporsikan itu sudah sangat realistis. Dan tidak mungkin ada nilai C kalau saya, ya. Tetapi jika ada nilai C, silakan tanya yang punya marga. Manurung, Tarigan, ya, Simanjunta, Purba, ya. Ya, paham? Ya, Paham, ya, Pak. Purba, ya, Purbaya, jumpa tua. Iya, Pak. Ya, kamu harus tanggung jawab jika ada nilai temanmu C. Ya, Junta, ya. Ya, saya tidak terima WA, SMS, nilai saya kok masih kecil, Pak. C. C-nya C-min lagi, ya. Tidak tahu saya. Ingat, ya, sudah saya beritahu di awal, jangan sampai ada yang WA saya di akhir perkuliahan. Kalaupun ada, sebelum sampai ke saya, kalian telepon yang punya marga, ya, yang saya sebutkan tadi, ya. Junta, Purba, kasih tahu itu sama teman-temanmu, ya. Ya. Jadi saya punya bodyguard, namanya Junta sama Purba di sini, ya. Jadi kalau ada nilainya C, tanya sama Junta sama Purba itu. Kenapa? Nilainya sudah sangat rasional sekali, paling kecil dapatnya itu B-, ya. Ya enggak? Kalau ada masih nilai C, masih komentar lagi di akhir perkuliahan, setelah ujian semester, itu namanya tidak konsisten apa yang kita sampaikan di awal. Ya, jadi jangan sekali-kali lagi WA saya, ya. Yang kira-kiranya menyatakan nilainya C-, ya. Itu saya kasih karena ya sudah, ya. Oke, paham, ya? Junta tanggung jawab sama Purba. Oke. Itu, ya. Jadi saya ulangi, UAS-nya 40, UTS-nya 30, hadirnya 20, tugasnya 10. Itu sangat rasional dan realistis. Ya ada mungkin dapat nilai B-. Kayaknya nilai B aja itu sudah kecil, ya. Maksudnya banyaklah nilai B+-nya itu kali, ya. Oke, ya.
Mungkin itu yang harus kita pahami. Kita masuk ke materi kuliah. Sebelum masuk ke materi kuliah, masih ada waktu 30 menit. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.